Baca Sejarah. Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon masih menjadi perbincangan hangat. Sorotan tajam tertuju pada bagian sejarah transisi dari Orde Baru menuju reformasi. Mengingat Presiden Prabowo saat itu berada di lingkar kekuasaan Orde Baru. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan subjektivitas narasi sejarah dalam proyek tersebut. Belum lagi, masa sebelum reformasi dipenuhi oleh berbagai tragedi kelam yang melibatkan negara. Salah satunya adalah kerusuhan 27 Juli 1996 yang lebih dikenal sebagai tragedi Kuda Tuli. Dalam tragedi ini, negara diduga turut campur secara terbuka, bahkan menyerang secara fisik sebuah partai politik. Bagaimana kisah selanjutnya? Berikut 5 fakta mengerikan tentang tragedi Kuda Tuli. 1. Munculnya serikandi politik dari keluarga Bung Karno. Kuda Tuli tidak muncul tiba-tiba. Ia adalah puncak dari konflik politik yang membara sejak awal dekade 80-an. Di tengah dominasi Golkar dan lemahnya oposisi, muncul satu sosok yang mulai mengganggu ketenangan istana, yaitu Megawati Soekarno Putri. Putri kandung Bung Karno ini mulai menapak ke dunia politik lewat Partai Demokrasi Indonesia atau PDI setelah direkrut oleh Ketua Umum PDI saat itu, Suryadi, untuk mendongkrak suara PDI di pemilu 1987. Megawati sendiri terpilih menjadi anggota DPR RI. Masuknya keluarga Soekarno di dunia politik Indonesia memicu kembali kelompok pecinta Soekarno tradisional yang merindukan sosok bapak proklamator tersebut. Fenomena ini tentu membuat PDI mendapat jepratan berupa lonjakan suara di pemilu 1992 dari 24 kursi di pemilu sebelumnya menjadi 40 kursi anggota Dewan PDI di Senayan. Puncaknya pada Kongres Luar Biasa PDI tahun 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Megawati secara mengejutkan terpilih sebagai Ketua Umum. Bukan hanya menang, melainkan fantastis. Dari 300 cabang, 256 cabang PDI se-Indonesia memilih Mega sebagai Ketua Umum. Tentu saja pemerintah Orde Baru tidak menghendaki PDI dipimpin oleh sosok yang bisa membangkitkan semangat kaum Soekarnois. Bahkan sebenarnya utusan-utusan cabang ini sebelum berangkat ke Kongres Surabaya sudah mendapat tekanan dari pemerintah di daerahnya supaya memilih calon yang telah disiapkan pemerintah. Maka pada Juni 1996 digelarlah Kongres Luar Biasa di Medan yang disebut-sebut didalangi Presiden Soeharto sendiri. Hasilnya Megawati dilengsarkan secara sepihak dan Suryadi, sosok yang mengajak Megawati ke PDI, kembali diangkat sebagai Ketua Umum setelah bersekongkol dengan pemerintahan Orde Baru. Kubu Megawati menolak keras keputusan itu, maka dimulailah pendudukan kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta sebagai bentuk perlawanan terbuka. Disinilah api mulai disulut. 2. Megawati menggugat. Selama hampir 1 bulan, kantor itu berubah dari sekedar bangunan partai menjadi pusat kebangkitan sipil. Setiap hari, masyarakat dari berbagai lapisan datang berkumpul, mulai dari mahasiswa, buruh, seniman, aktivis LSM, bahkan warga biasa yang kecewa terhadap pemerintah. Mereka bersatu dalam satu semangat menolak intervensi kekuasaan dalam kehidupan partai dan menuntut kebebasan berdemokrasi. Mimbar bebas digelar setiap hari, puisi dibacakan, lagu-lagu perlawanan dinyanyikan, orasi disampaikan dari pagi hingga malam. Ada haru, ada amarah, dan ada keyakinan bahwa perubahan bisa diperjuangkan. Namun, situasi tidak tenang. Di balik pagar kantor, aparat intel mulai bermunculan. Kamera-kamera memantau dari kejauhan. Orang-orang berpakaian sipil, berambut cepat, dan berbadan tegap lalu lalang di sekitar lokasi. Jakarta saat itu seperti menahan napas. Semua menunggu kapan penguasa akan bergerak. 3. Dimulainya pertarungan partai melawan negara.
Pagi itu, Sabtu 27 Juli 1996, fajar belum lama menyingsing. Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, suasana mencekam. Ratusan orang berseragam sipil dan diduga preman bayaran dan aparat yang menyamar mengepung kantor DPP PDI. Mereka membawa pentungan, batu, bom molotov, dan gas air mata. Serangan dimulai secara brutal. Pagar digedor, jendela dipecahkan. Para pendukung Megawati di dalam kantor terkejut, namun tak punya cukup kekuatan untuk bertahan. Suasana berubah menjadi medan perang. Bangunan kantor dirusak, dibakar, api membumbung, asap hitam mengepul ke langit Jakarta. Teriakan minta tolong bercampur raungan sirene. Massa PDI Pro Mega di luar kantor ikut terpancing. Kerusuhan menjalar ke Salemba, Keramat, bahkan hingga Manggarai. Toko-toko dirusak, kendaraan dibakar, jalanan berubah menjadi lautan amarah. Korban pun berjatuhan. Secara resmi pemerintah menyebut 5 orang tewas, namun berbagai laporan LSM dan saksi mata menyebutkan bahwa jumlahnya jauh lebih banyak. Ratusan orang luka-luka, banyak yang ditangkap dan diintegrasi tanpa proses hukum. Bahkan Budiman Sujatmiko, pendiri Partai Rakyat Demokratik PRD, dijadikan tumbal oleh Orde Baru dengan menuduhnya sebagai dalang kerusuhan, dicap komunis, dan divonis pengadilan 13 tahun penjara. 4. Megawati Bintang, simbol perlawanan dalam senyap. Nama Kuda Tuli bukan sekedar plesetan, ia adalah sindiran yang menyakitkan. Negara digambarkan seperti kuda kuat yang bisa berlari kemana saja, tapi tuli terhadap jeritan rakyat. Pemerintah harus memaksakan kehendak, mengontrol partai-partai, menyensor media, menindas suara-suara kritis atas nama stabilitas politik. Tetapi diam bukan berarti tak melawan. Megawati sudah terlanjur menjadi simbol kezaliman yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Terbukti, beberapa bulan setelah peristiwa Kuda Tuli muncul di berbagai media, muncul pula gerakan konvoi yang menamai dirinya sebagai Mega Bintang. Gerakan ini dimulai dari Solo Raya, diprakasai oleh Ketua DPC P3 Solo Mutri yang berani menentang kebijakan Gubernur Jawa Tengah dan didukung oleh simpatisan Megawati di Solo. Gerakan akur antara massa P3 dan barisan PDI sakit hati ini kian membesar dan meluas ke hampir seluruh daerah di Indonesia, hingga menjadi headline media setiap hari. Efeknya, ketika pemilu 1997 digelar, suara Golkar memang meningkat, namun suara P3 juga jauh melonjak berkat sumbangan suara dari simpatisan Megawati yang beralih mencoblos P3 daripada PDI pimpinan Suryadi. Sementara itu suara PDI yang pada pemilu sebelumnya berkat efek digendong Mega mampu mengirimkan 40 wakil ke Senayan, pada pemilu 1997 harus kembali ke setelan pabrik dengan hanya menyisakan 11 kursi di Senayan. 5. Kuda Tuli, lonceng kematian Orde Baru. Setelah pemilu 1997, gelombang perlawanan rakyat makin besar. Gerakan mahasiswa semakin militan. Diskusi-diskusi bawah tanah berubah menjadi aksi terbuka. Dukungan terhadap Megawati melonjak. Ia yang dilarang ikut pemilu justru menjadi wajah harapan di mata rakyat. 2 tahun kemudian, krisis moneter menghantam. Rupiah anjlok, harga-harga naik, rakyat lapar. Elit politik sudah tidak lagi kompak mendukung Soeharto. Dan setelah didesak berbulan-bulan oleh jutaan mahasiswa dan golongan intelektual, pada 21 Mei 1998, akhirnya Soeharto mundur dari jabatannya yang telah diembannya selama lebih dari 3 dekade. Tak bisa dipungkiri jika peristiwa Kuda Tuli seolah menjadi lonceng kematian bagi Orde Baru. Suaranya menjadi penanda rentetan peristiwa kemarahan rakyat terhadap negaranya sendiri. Tragedi Kuda Tuli tak boleh dihapus dari catatan sejarah bangsa. Peristiwa ini kini diduga rawan dilupakan, terutama dalam proyek revisi sejarah nasional yang tengah digarap Kementerian Kebudayaan. Padahal tragedi ini layak dicatat sebagai fase penting ketika sebuah partai politik berani berdarah-darah melawan negara. Bagaimana menurut sahabat Kasar?
Apakah praktek cawe-cawe terhadap partai politik lain masih terjadi di era pemerintahan sekarang? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.